Tuan Guru Ustadz Abdul Somad LC-MA. Maka dari itu Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Badannya sehat? Hatinya sehat? Pikirannya sehat? Kantongnya sehat? Yang terakhir, yang paling kuat, alhamdulillah. Ini menunjukkan nikmat Allah besar. Alhamdulillahirabbil. Mau tidak punya rumah besar? Mobil mewah? Uang banyak? Sakit gigi? Kalau kita sakit gigi, orang senyum pun seperti mengejek, betul? Nikmat yang kita terima malam ini sudah luar biasa. Kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil. Tapi ucapan Alhamdulillah itu tidak diterima Allah kalau tidak diiringi dengan namanya. Maka kita ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dari banyak tempat yang membuat saya rindu, terngiang, terkenang terus, Ambon. Jangan tepuk tangan dulu. Mengapa Ambon? Apa alasannya? Yang pertama, jauh. Dari Pekanbaru ke Jakarta 1,5 jam. Dari Jakarta tidak ada pesawat langsung, nunggu jam 2 malam. Jam 2 malam berangkat 3,5 jam. 3,5 jam tambah 1,5 jam, hampir umroh. Sampai di Ambon, kita sangka sudah sampai tujuan, langsung disambut oleh Habib Rifki Al-Hamid. Ahlan wa sahlan, marhaban, peluk cium. Kita kemana Habib? Naik pesawat lagi. Sampai ke Pulau Guru, malam pertama. Malam kedua, dibawa lagi ke Masohi. Sampai akhirnya saya sudah nggak nanya lagi kan. Saya sudah ikut aja. Bagaimana Ustaz Somad? Ana kal mayyit baina ghasilihi. Aku seperti mayat di tengah orang yang memandikannya. Terserahlah Habib mau diapakan itu. Main speedboat seperti jalan belum diaspal. Sampai di tengah, mesinnya mati. Saya buka handphone, langsung saya buka Google Map. Kita sedang berada di mana? Ternyata daratan masih jauh. Mundur ke belakang jauh, ke depan jauh, pelampung tidak ada. Itulah yang membuat Ambon luar biasa. Dikenang sampai mati. Bagaimana kehadiran Ustaz Somad di Ambon menyampaikan tausiah? Orang Ambon menyambut dengan tangan terbuka. Kalau Islamic Center tidak bisa menerima Ustaz Abdul Somad, maka Christian Center siap menampung. Begitu pesan bapak-bapak pendeta kepada Habib Rifki Al-Hamid. Saya mau tidak mau jadwal tidak bisa digeser. Saya sudah 3 malam keluar rumah. Kalau lebih 3 malam, saya dikhawatirkan buka cabang di Ambon. Saya mesti pulang besok Habib. Bagaimana kalau nanti malam Senin itu ternyata gedung Islamic Center dipakai acara lain, tidak ada tempat lain? Itulah solusi dari bapak-bapak pendeta. Hampir saja malam ini kita tablik akbar di Christian Center. Saudaraku yang ada di bawah sana pakai payung kena hujan. Ustaz tahu dari mana? Baru lihat fotonya. Boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga daripada kita. Kok diamin kan? Saudaraku yang ada di bawah, kalian lebih tulus, kalian lebih ikhlas,
kalian adalah orang-orang yang tidak mengharapkan apa-apa kecuali ridha Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suara anak-anak Ambon, masya Allah. Saya di mana-mana kadang bersolawat, tapi di Ambon ini malu saya bersolawat. Suaranya tadi sudah saya rekam, mau saya upload, tiba-tiba signal sedang sibuk atau memang paket habis, wallahu a'lam. Caption kalimatnya saya buat begini, anak-anak Ambon bersolawat. Ceramahnya mantap, baru 1 tahun di pondok pesantren Habib Quresh Baharun. Suara berselawat mantap, luar biasa. Bahkan anak-anak mudanya berani. Di tempat lain kalau acara penggalangan dana, itu yang naik ke atas orang tua. Tapi di Ambon yang beli baju, kaos, jaket, anak muda. Naik ke atas, menggandeng tangan Ustaz Abdul Somad. Diciumnya pipi Ustaz. Luar biasa, saya memang terkesan malam ini. Ketika ditanya Habib Rifki, gimana? Tabligh akbar? Siap Ustaz. Kalau ada nyanyi, siap juga. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak muda kita. Rahatil atyaru tasdu bilayalil maulidi wa bariqun nuri abdu bilayalil ahmadiyah. Rahatil atyaru tasdu bilayalil maulidi wa bariqun nuri abdu bilayalil ahmadiyah. Abdullah nama ayahnya, Abdullah bundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abdul Muttalib pamannya. Aminah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasa mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh sukacita. Inilah kisah sang Rasul yang penuh sukacita, yang penuh sukacita, yang penuh sukacita. Abdullah nama. Jadi kalau mau dapat anak seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suaminya mesti Abdul. Nama Ustaz Abdul Rahman. Tapi jangan gara-gara ini nanti ibu pulang ke rumah, pantasan anak kita tidak seperti Nabi Muhammad, ternyata kau bukan Abdullah. Maksud Abdullah di situ, kepala rumah tangganya itu hamba Allah, bukan hamba harta. Sibuk cari uang sampai lupa keluarga, bukan hamba jabatan. Sibuk mengejar kekuasaan sampai lupa menempelkan kening ke lantai menyembah Allah. Kalau mau melihat hamba Allah, tetap punya jabatan, tetap punya seragam, tapi tetap jadi hamba Allah, datanglah ke Ambon melihat Babinsa. Allahu Akbar. Bangga tidak melihat bapak-bapak tentara ini hadir maulid? Terserah mau bangga mau tidak. Tapi saya, Pak Babinsa, bangga luar biasa. Karena kali itu jangan kita masuk tentara ini bukan senang. Berapa orang teman kita yang mau masuk tentara nggak lulus? Kenapa? Udah jinjit, kurang tingginya. Berapa teman kita yang mau masuk tentara, begitu ikut tes seleksi, dironsen dadanya, mohon maaf belum lulus, berawan. Mereka sehat badannya, cinta negara, fisik zahirnya, dan ternyata cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak tidak tahu apa bisik-bisik ibu di sana. Apa kata mereka kepada anaknya? Nah, lihat itu, bapak tentara, bapak Babinsa punya seragam hadir maulid.
Bapakmu baru security. Mama pas security. Aduh, keceplosan. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah buat bapak-bapak pemirsa. Masya Allah, tabarakallah. Ini semua yang hadir ini hamba Allah semua. Abdullah, kullukum ra'in. Setiap kamu kepala rumah tangga, pemimpin, laki-laki. Ini laki-laki kan? Soalnya kadang kita ketemu sama orang badannya berotot, tegap, kumisnya melintang. Pas kita tanya, di mana masjid? Di sana. Sekarang ada yang namanya jenis kelamin baru, netral. Mahasiswa ditangkap sama dosen ketika penerimaan mahasiswa baru. Kamu laki-laki apa perempuan? Netral. Kalau netral, nanti ke airport, stasiun kereta api, kencingnya di mana? Toilet sekarang masih 2, guys. Laki-laki dan perempuan. Dan Allah itu cuma menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Mohon maaf. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad kenapa tiba-tiba kemari? Tadi kan sudah bagus di tengah, di sini dekat kipas angin. Kan judul ceritanya untuk laki-laki kepala rumah tangga. Kalian yang gagah perkasa, sesungguhnya tanggung jawab kalian besar di hadapan Allah. Selangkah kaki kalian mau masuk surga, tapi kalau istri kalian keluar rumah pakai baju, you can see, you can bisa, si melihat, kamu bisa melihat ketiak biniku. Maka kau dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di Ambon, Masya Allah, tabarakallah, anak kecil pun berhijab. Anak kecil berjilbab, Masya Allah. Ada yang gak berjilbab? Oh, laki-laki. Tentu Bapak ngasih tahunya dengan bahasa yang lembut. Perempuan itu gak bisa dibentak-bentak, jangan dikasarin. Betul, Bu? Kasih tahunya pelan-pelan. Gak boleh, Bu. Jangan pulang dari sini, panggil istrinya. Sini! Ya ayyuhalladzina kafaru. Perempuan itu kalau dikasih nasihat, maka yang masuk ke telinganya bukan isi kata-katanya, tapi yang terngiang di telinganya adalah pilihan kata. Saya ulang sekali lagi. Kalau dia dikasih nasihat, yang masuk ke telinganya bukan isi kata-katanya, tapi pilihan katanya. Maka pilihlah kata yang paling baik dan renyah di telinganya. Panggillah dia, ya Humairah, wahai engkau yang putih kemerahan. Tapi dia nggak begitu, Pak Ustaz. Nggak apa-apa, menyenangkan hati. Walaupun dia hitam, bedaknya kan putih. Ya Humairah, aku ingin bersama kamu di surga nanti. Kata Ustaz Somad, kalau aku tidak ngasih tahu kamu menutup aurat, sebelah kakiku sudah disurgakan aku sholat tahajud malam. Sebelah kakiku sudah disurgakan aku rajin pengajian. Sebelah kakiku disurgakan aku cinta maulid. Tapi kalau aku tidak mengingatkanmu, nanti aku masuk neraka. Apa jawab dia? Biar aja. Emang gua pikirin. Mampus loh. Tentu kalau dia cinta, dia tidak katakan demikian. Doa, saya sudah ngasih tahu Pak Ustaz, tapi dia nggak dengar. Ada yang belum dilakukan. Doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang ketika dia lagi ulang tahun, belikan jilbab, bungkus dengan plastik. Plastik apa Pak Ustaz? Terserah plastik apa. Kalau bisa plastik bungkus emas. Begitu dia lihat, wow, amazing. Ini bungkusnya bungkus emas. Kenapa isinya jilbab? Ada yang lebih berharga daripada emas. Apa dia? Kalau emas kuberikan, nanti kau meninggal, emas akan dipakai untuk modal. Kawin lagi. Tapi kalau hadiahnya jilbab, menutup rambutmu, di dunia kau selamat, di akhirat surga tempat.
Betul? Maka Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan Bapak Ibu semua, untuk abang-abang keluarganya sakinah mawaddah. Yang jomblo, mudah-mudahan besok belum kiamat. Mudah-mudahan yang jomblo segera ketemu jodoh. Yang pacaran malam ini putus. Langsung tangkai jantung putus berkeping. Kalau tahu begini nggak datang mau. Yang malam ini putus, besok segera menikah. Daftar ke Habib Rifki untuk nikah masal. Amin. Yang selama ini kau ditolak, calon mertuamu matre, kita doakan hatinya selembut salju. Dan besok pagi dia akan menerimamu karena yang kau bawa adalah Ustadz Abdurrahman. Kalau datang mau minang anak gadis, jangan kepedean datang sendiri. Kenapa Ustadz? Nanti ditolak. Ustadz kok tahu? Saya pernah kena. Kalau mau minang anak gadis orang itu, bawa orang tua, alim ulama, tokoh masyarakat yang disegani, biar dia yang ngomong. Coba bawa Habib Rifki. Assalamualaikum. Habib Rifki apa kabar? Masya Allah. Udah 1-0. Langsung dia nanya, ini siapa? Ini adalah jamaah murid saya yang tersoleh. Padahal maksudnya tersoleh di situ. Dibandingkan yang lain nggak ada apa-apa. Pasti diterima. Amin. Kalau kami bawa Ustadz Somad, jangan. Kalau kalian bawa saya, nanti saya yang diterima. Ustadz Somad kepedean. Nanti kalau acara nikahnya, kan udah dipesan Habib Rifki, pakai hadrah, pakai sholawat, siap? Dan hadrahnya juga lagunya lagu yang semangat. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Masa cuma doa isinya Pak Ustaz? Alangkah indahnya pengantin baru duduk bersanding. Jadi kalau nikah itu majelisnya baik, ada baca Quran, jangan nodai dengan perbuatan maksiat kayak meracun, kucing garong, selimut tetangga, pulang-pulang berbadan 2. Cinta 1 malam. Yang nyanyi nggak paham, yang dengar nggak paham. Langsung keluar kuntilanak. Anak-anak kita, padahal lagunya sudah diajarkan. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Yang di hadapan saya ini adalah Abdullah yang sedang merindukan Aminah. Apa belum Amin anak ketiga? Amin. Dia nggak tahu istrinya ada di sebelah. Apa? Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu yang punya anak gadis, bingung cari menantu, menantu kalian tidak jauh, 5 langkah dari sana. Ini calon menantu kalian yang soleh-soleh. Perempuan yang paling baik, aqalluha mahran, yang paling rendah, paling ringan maharnya, itulah yang paling baik. Kalian sudah kuiklankan, mahar sudah kutawarkan, enggak laku juga. Bagus kalian pergi ke JMP. Kalau jodoh takkan kemana kalau jodoh? Abdul Somad hitam kurus kering. Tapi kami lihat kemarin di posternya putih, itu Photoshop punya kerjaan. Tapi coba kalian lihat komen yang ada di YouTube, di Instagram itu. Apa kata mereka? Jadi kenapa yang kedua ya? Aku yang udah tua, kurus, krempeng begini. Apalagi kalian yang muda-muda, yang ganteng-ganteng ini, luar biasa. Semangat! Ini ketika ditanya, kamu kapan? Terserah Allah. Itu
Kue yang ada di depan saya itu memang sudah ditakdirkan Allah untuk saya. Itu memang milik saya. Semuanya untuk saya. Kalau nggak percaya, tanya panitia. Tapi kenapa tidak masuk ke mulut saya? Karena saya tidak berusaha untuk membuka plastiknya. Kenapa Ustaz nggak buka? Malu. Walaupun sudah di depan mata, kalau kita tidak ada usaha, dia tidak akan menjadi milik kita. Betul? Perempuan bahasanya tidak ada harga mati. Yang harga mati itu cuma NKRI. Kalau dia mengatakan saat kau pinang, aku ingin hubungan kita lebih dekat dari sekedar ini. Apa kata dia? Aku masih mau kuliah dulu. Sebenarnya dia bukan menolak, dia hanya sedang menguji kekuatan. Maka sejak hari ini banyak-banyaklah minum madu. Siap? Nah, ini sudah saya sampaikan. Perempuan itu tidak mudah untuk mengatakan ya. Dia pasti akan mengatakan, mau selesai kuliah dulu. Nanti kalau udah kuliah, aku pinangnya mau kerja dulu. Nanti kalau udah kerja, mau membahagiakan orang tua dulu. Kalau udah membahagiakan orang tua, mau punya kepribadian dulu, rumah pribadi, mau punya pribadi. Terus kalau udah kayak gitu gimana Pak Ustaz? Katakan padanya, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Allahu Akbar. Gimana? Siap? Siap. Apanya siap? Siap menjadi kepala rumah tangga yang baik karena kalian semuanya adalah Abdullah. Betul? Enggak, ini Abdul Somad. Ustaz Abdurrahman. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelak kita semua akan ditanya, yang sudah punya anak, ingat-ingat kapan terakhir mengajarkan Al-Fatihah kepada anaknya? Saya udah mengajarkan Al-Fatihah ke anak saya Pak Ustaz. Al-Fatihah yang mana? Salat zuhur dan asar. Nah, coba baca Al-Fatihah nak. Bismillahirrahmanirrahim. Lagunya udah bagus, tapi H-nya tadi terlalu besar. Kalau H itu kecil nak, dipegang dada nggak ada getarannya. Kalau ada getarannya itu H. Tapi kalau H yang nggak bergetar, Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya dada itu bergetar kalau tiga. Pertama huruf H, yang kedua jatuh cinta, yang ketiga jatuh tempo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rohnya itu tebal nak, bukan Rabbil. Yang roh bergetar itu rock and roll. Kalau roh dia tafkhim tebal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan alamin. Kalau Rabbil Alamin pakai ain, Rabbil Alamin. Allah pencipta semesta alam. Tapi kalau kau katakan Rabbil Alamin, Tuhan sakit-sakitan. Alamin artinya sakit. Ar-Rahmanir Rahim. Mantap. Maliki Yaumiddin. Hebat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu iya pakai tasydid. Kalau iyyaka kepadamu, tapi kalau tidak pakai tasydid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada matahari kami menyembah, kepada matahari minta tolong. Kau kan bukan orang Jepang. Pakai iyyaka. Ihdinas siratal mustaqim. Itu ada sa, ada so, ada sya, ada tha. Ihdinas sirata bukan sa. Ihdinas sirata. Jangan mentang-mentang udah ngaji bahasa Arab gak semuanya jadi shin, terlalu sulit. Ihdinas siratal mustaqim. Qafnya di dalam. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina itu siratal ladzina, dalnya tipis. Lidahnya di ujung gigi. Permisi Pak Ustaz, mau kemana? Pulang. Ngapain? Jemput gigi. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Ada dal, ada dhad, ada dha. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ada orang sholat. Pas semua makmum bilang amin,
dia lain sendiri. Bapak. Selesai sholat ditanya, kenapa kau bilang bapak? Rupanya dia mualaf baru masuk Islam. Nama mertuanya Amin. Yang ketawanya lambat berarti ngantuk. Kapan kita terakhir kali mengingatkan sujud anak kita? Nah, kalau sujud itu jangan seperti kuda dapat rumput. Jangan seperti kuda jantan melihat kuda betina. Kalau diletakkan botol di atas tidak jatuh, maka diagak-agak seperti ini. Sami'allahu liman hamidah. Kalau kau nanti jadi imam, nah, dalnya pendek. Sami'allahu liman hamidah. Kan ada juga yang panjang. Sami'allahu liman hamidah. Apa ini Pak Imam? Setelah ditelusuri, rupanya Pak Imam nama istrinya Bu Hamidah. Ayatnya kalau bisa panjang, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Itu bukan panjang, itu dengung. Ayatnya agak panjang dikit. Masya Allah, tabarakallah. Saya dibawa Habib Rifqi Al-Hamid ke tepi pantai yang cantik dan indah, namanya Pantai Liang. Sudah pernah ke sana? Anda belum pernah melihat yang cantik dan indah, ada gunung, ada awan, lautnya bersih, maka datanglah ke Pantai Liang. Kalau ke Ambon, mana kamera? Ustaz, untuk apa iklan Pantai Liang di Ambon? Saya memang ceramah di Ambon, tapi video saya ini ditonton dari Sabang sampai Maroko. Saudaraku yang ada di Taiwan, saudaraku yang ada di Amerika, kalian yang sedang ada dimanapun berada, pulang ke Indonesia, main-main ke Ambon, datang ke Pantai Liang. Saya sudah lihat ada tanah persis di tepi pantai, dan kami sudah bacakan Al-Fatihah. Di tanah itu akan dibangun pesantren Ar-Rahmah. Allahu Akbar. Pimpinan Habib Rifqi Al-Hamid. Itulah tadi hasil baju, kaos, jaket, kiswah. Hasil semua itu akan membangun pesantren Ar-Rahmah. Allahu Akbar. Lalu Pak Ustaz, kami bisa buat apa? Silakan datang ke sana. Apa yang bisa disupport? 2-3 sak semen, batu bata, batu kerikil. Saya nggak bisa kasih semen, batu bata nggak bisa, batu kerikil nggak bisa, pasir nggak bisa, masuk ke laut. Ibu rajin baca Quran tiap malam Jumat, baca Al-Kahfi, baca Yasin, betul? Begitu meninggal dunia nggak ada orang baca Yasin. Kalau ada ibu baca Yasin setelah meninggal, bapak lari. Bapak rajin sholat duha tiap malam, betul? Bapak rajin sholat tahajud malam, sholat duha pagi, tapi meninggal dunia berhenti, tapi ada amal yang mengalir sampai hari kiamat. Apa dia? Wakaf untuk pesantren Ar-Rahmah di Pantai Liang, insyaallah. Amin. Janji Habib Rifqi Al-Hamid, Ustaz Abdul Somad akan datang ke Ambon dan tabligh akbarnya di tanah lapang, supaya saudara kita yang tidak bisa naik, yang tidak bisa masuk tadi, dia akan sama nanti di tanah lapang, insyaallah. Amin. Syaratnya Ustaz Abdul Somad datang sekali lagi tidak mau menginap di hotel, dia maunya menginap di asrama pesantren Ar-Rahmah Liang. Saya sudah pakai peci, pakai koko, pakai jaket, pakai sorban. Orang sudah manggil Ustadz. Kalau saya di hotel, tolonglah kasihani saya. Di hotel kan banyak macam-macam orang. Ada yang pakaiannya belum selesai dijahit, ada yang kainnya kurang, ada yang resletingnya belum dipasang. Enggak mungkin saya pasangkan. Jadi tolong nanti kedatangan saya sekali lagi, saya nginapnya di kamar asrama santri di pesantren Ar-Rahmah Liang. Siap? Kalau kamar asrama sudah siap, saya akan datang. Saya tidak minta bintang 7, karena bintang 7 itu sakit kepala.
Saya tidak minta pesawat VVIP. Saya hanya minta kamar satu asrama. Satu asrama dengan santri, gak apa-apa. Yang penting santrinya laki-laki. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah nama ayahnya. Sekarang kita berpindah ke Aminah. Nabi. Mestinya saya ceramah tausiah di tengah saja. Tapi kalau saya di sini saya membelakangi Habib, tak boleh. Makanya tadi saya ke sana. Kalau saya sana di sana terus, jamaah mulai, Masya Allah, so sweet Habib. Kenapa Ustaz tadi tidak mulai dari sini? Kalau saya di sini tegak berdiri lama, lalu kemudian orang nonton, setan berbisik dalam hatinya. Apa kata dia? Ustaz gatal. Maka saya mulai dulu dari Abdullah. Setelah Abdullah saya pun ketemu dengan Aminah ibundanya. Masya Allah. Kalau Tuhan memakai rambai, kalau Tuhan memakan rambai, jangan dimakan di waktu petang. Tolong ibu-ibu jangan melambai, isi ceramah bisa hilang. Aminah artinya perempuan yang teguh memegang amanah. Ayam jantan mengejar ayam betina. Ayam betina lari apa diam? Lari ayam betina, pontang-panting sampai akhirnya nabrak pagar jatuh. Ayam saja menjaga amanahnya. Ini bisa-bisanya ada perempuan tidak menjaga amanah. Dikejar ayam jantan, mau apa? Inilah yang mestinya digoreng menjadi fried chicken. Seandainya kalian adik-adikku, kalian adalah anakku, kalian adalah keponakanku, kalian adalah adikku, istriku perempuan, emakku perempuan. Ini yang hebat-hebat ini. Semua mereka yang hebat-hebat ini lahir dari rahim perempuan. Bapak-bapak babinsa yang gagah perkasa tentara, siap tempur, mereka dilahirkan oleh perempuan. Mohon maaf bapak-bapak semua, jangan malu, saya minta jujur. Ada yang dilahirkan bencong. Jadi kalau begitu hebat laki-laki apa perempuan? Lihat mereka mengaku hebat. Kalian adalah makhluk Allah yang hebat. Tidak semua bapak-bapak bisa punya anak perempuan. Betul? Saya sudah umur 45 tahun. Walaupun orang masih tetap bilang 25. Enggak apa-apa. Saya sangat ingin punya anak perempuan. Sampai sekarang anak yang pertama Mizyan Hazik Abdillah, laki-laki. Anak yang kedua Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah, anak laki-laki. Dokter waktu meriksa mengatakan, selamat ya, anaknya perempuan. Begitu lahir, laki-laki. Kemarin dokter bilang anak saya perempuan, kok lahirnya laki-laki? Anak Ustaz pandai menyembunyikan sesuatu. Kalian adalah anak-anakku. Jadi kalau nasihatku agak keras sedikit, itu hanyalah ungkapan seorang ayah yang sayang pada anak-anaknya. Aku tidak ingin harkat martabat kalian direndahkan. Kalau kalian dibonceng laki-laki di tepi laut, angin kencang, nanti kalian masuk angin gemuk. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang meregang nyawa melahirkan laki-laki apa perempuan? Yang mati laki-laki apa perempuan? Yang malu menerima laki-laki karena tidak lagi ada kehormatannya. Tertulis ditutup botol, do not accept if seal is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Botol minuman saja tidak mau diterima orang kalau segelnya rusak. Tak perlu kujelaskan selanjutnya. Paham? Jangan hanya karena semangkok mie ayam. Ini laki-laki yang soleh. Tapi nanti kalau ketemu laki-laki yang pandai menggombal, kau dibuatnya melambung ke atas awan. Setelah itu kau terjatuh sesuai dengan lagu. Setelah kehormatan kau direnggutnya, kau pun kemudian dibanting-bantingnya sesuai dengan lagu yang sedang heboh sekarang. Banting-banting kill. Aku
ingin kalian didatangi, bukan mendatangi. Aku ingin kalian dihormati, dimuliakan. Sebagai seorang anak, kalian didatangi, dipinang dengan bismillah dan segenggam emas permata. Di hari yang baik, bulan mulia, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surah Ar-Rahman tunai indahnya. Tapi apa mau dikata, masih sudah jadi tai ayam. Kehormatanmu hilang, malu kepada tetangga. Kau masih cerita bubur juga lagi. Masih sudah jadi ayam. Di saat itu ayahmu tidak lagi memandang itu sebagai kehormatan, tapi itu justru menjadi wadah untuk marah-marah. Aku nikahkan engkau dengan setelah selesai akad itu dia ditanya dengan temannya, tadi kok marah-marah waktu akad? Aku nggak marah, cuma gemas saja. Oh, gemas dengan mantu? Iya, rasanya mau kucubit aja ginjalnya. Tapi insya Allah adik-adikku, anak-anakku semua, kalian adalah perempuan yang menjaga harkat martabat. Ibu mengandung mereka 9 bulan 10 hari, Bu. Betul? Di Ambon mengandung masih 9 bulan 10 hari. Dilahirkan meregang nyawa. Melahirkan itu bukan mudah, adikku sekalian. Robek dagingnya. Meregang nyawa taruhannya. Kalian pikir melahirkan itu seperti bersin? Asyik. 9 bulan 10 hari. Hormon tubuhnya tidak normal. Karena hormonnya tidak normal, penciumannya berubah. Semua yang dia cium bau suaminya pun bau bangkit. Emosinya tidak stabil. Lalu kemudian rahimnya mulai membesar. Karena rahimnya membesar, maka ususnya tertekan, makannya tidak bisa kenyang, jantungnya sesak, napasnya pendek. Kenapa? Karena kau mulai membesar dalam perutnya. Tulang belakangnya melengkung, lehernya menghitam. Sebelum kau ada, dia memang hitam. Setiap dia berjalan, orang mulai tersenyum melihatnya. Anak-anak muda yang tidak sopan, tidak beradab, mengejek ibu-ibu hamil. Apa kata mereka? Kukira kura-kura. Disepelekan. Dari mulai 9 bulan dia mulai takut keluar rumah. Berapa banyak ibu-ibu yang mau tiba-tiba yang keluar anaknya masuk dalam WC. Dia mesti berhati-hati benar. Sampai akhirnya kau lahir ke atas dunia. Tidurnya tidak lelap, makannya tidak kenyang. Belum lagi nasi mau disuapnya. Dia mesti mencuci mau dulu. Begitu dicucinya tidak terlalu bersih, dia pun langsung makan. Setiap satu anak, maka seorang ibu memakan kotoran anaknya sebesar buah keras. Kata almarhumah ibu saya. Setiap satu anak, seorang ibu termakan kotoran anaknya sebesar buah pala. Kenapa? Karena satu hari anaknya pagi, siang, malam. Apalagi mau anak itu hobinya. Tangisnya di tengah malam memecah, tengah malam terjaga, tidur. Bapaknya pindah ke kamar lain. Kalian pikir indah? Bagaimana kalian membalas budi baik ibu kalian? Aminah. Itulah mengapa Nabi mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu, walaupun kakinya kudisan. Surga di bawah telapak kaki ibu. Maka kalau kau ditendang ibu jangan melawan, berarti kau ditendang surga. Lagi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perempuan yang tidak membahagiakan ibunya, nanti dia akan punya anak yang tidak akan membahagiakan dirinya. Hukum pasti akan terjadi. Tidak ada karma dalam Islam, tapi hukum sebab akibat. Ada satu dosa. Kalau ada orang minum khamar, mabuk, boleh jadi di dunia dia senang. Kalau ada pecandu narkoba, boleh jadi di dunia dia bahagia. Tapi orang yang durhaka kepada orang tua melarang, jangan pergi nak. Emang nanti kalau aku nggak laku, kau mau nanggung? Jangan pergi nak, nanti kau susah nikah dengan dia. Sudah ada orang yang baik, yang soleh, dipilihkan oleh Habib Rifdi Al-Hamid, gak mau. Akhirnya apa mau dikata, bukan salah ibu mengandung, dan bukan pula salah bapak yang punya burung, tapi karena salah tingkah laku melawan orang tua.
Inilah pentingnya, karena Nabi mengajarkan, ya Rasulullah, izinkan aku ikut perang. Aku mau ikut perang. Aku mau masuk surga. Apa kata Nabi? Ibumu masih hidup? Ibumu masih ada? Kata dia, ibu saya ada di rumah. Ilzam rijlaiha fasammal jannah. Kau urus kakinya, kau dapat di surga di sana, wahai anakku. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan. Tadi saya mulai tausiah jam 10:30. Sekarang sudah jam 11:30. Cepat sekali waktu berlalu di Ambon ini, Masya Allah. Saya insya Allah ceramah tausiah itu nggak ngelihat jam, saya bisa tahu sudah 1 jam. Kenapa? Terasa dari kesemutannya. Masya Allah, tabarakallah. Ayahnya Abdullah sudah, ibunya Aminah sudah. Sekarang kita kembali lagi ke Abdullah lagi. Mudah-mudahan adik-adik yang kuliah segera cepat selesai kuliahnya. Saya kuliah di Mesir sampai Kairo 5 September 1998. Dapat ijazah S1 bulan Agustus 2002. Pertanyaannya, berapa lamakah Ustadz Somad menyelesaikan S1? Ini masuk dalam UAS, ujian akhir semester. 3 tahun 10 bulan. 3 tahun 11 bulan. Tidak sampai 4 tahun selesai. Makanya saya kalau ketemu dengan anak-anak sepertinya mahasiswa, tapi kita ragu. Kumisnya sudah bercabang. Pas ditanya, semester berapa deh? Semester berapa? Baru semester 14. Ngapain aja guys? Dosennya orang Indonesia, bukunya bahasa Indonesia, tinggal di Indonesia, pulang kampung tiap Sabtu. Apa yang kau kerjakan? Kenapa Ustadz cepat betul kuliah dulu? Ustadz, saya mau resepnya Pak Ustadz, gimana sih Ustadz bisa cepat kuliah? Habib Rifki Al-Hamid dari Ambon terbang ke Yaman belajar kepada Habib Umar bin Hafiz. Orang pertama yang belajar ke Habib Umar bin Hafiz di Tarim Hadramaut Yaman, di Darul Mustafa dari Ambon, Habib Rifki Al-Hamid. Allah Akbar. Sampai orang di Darul Mustafa heran. Jakarta banyak, Palembang paling banyak, Jawa banyak sekali, Ambon mana Ambon katanya? Ini ditunjukkan peta Ambon, wilayah timur Indonesia. Akhirnya adik-adik kita yang dari Ambon dapat prioritas. Allahu Akbar. Yang membuka pintu itu adalah Habib Rifki Al-Hamid. Ustadz Abdul Somad ke Mesir, ikut tes. Setelah ikut tes, lulus, berangkat. Ustadz Somad, tolong kasih kami motivasi gimana supaya cepat belajar kuliah ini. Ustadz Somad, kuncinya satu, jangan minta uang ke rumah. Insya Allah cepat selesai kuliah. Adik-adik yang belajar di Makassar, di Surabaya, di Ambon, dari pulau, dari kampung, besok telepon orang tua. Assalamualaikum, ayah, ibu, jangan kirim uang pada beta. Saya dari 98 sampai 2002 tidak pernah minta uang sekalipun. Terus Ustadz makannya dari mana? Beasiswa, Beb. Beasiswa saya 162 pon. 50 pon untuk sewa rumah, saya ngontrak di Kairo. 50 pon untuk iuran makan, kami masak, tidak pakai catering. 20 pon untuk beli buku, 20 pon ongkos angkot, 20 pon disimpan dalam buku persiapan beli obat mana tahu mencret demam. Insya Allah kalau nggak punya uang nggak akan pacaran. Buktinya mana? Saya nggak pernah pacaran di Mesir. Kenapa? Karena cewek nggak mau sama orang yang nggak punya uang. Cewek itu matre. Kecuali ada cewek yang mau sama laki-laki nggak punya uang, pakai uang dia, pakai motor dia, jalan-jalan. Laki-laki nggak punya modal, ceweknya mau. Itu namanya cewek bodoh. Dan itu tidak ada di sini. Ini semuanya Aminah yang cerdas-cerdas. Kalau ada yang tersinggung, berarti masuk yang golongan bodoh.
Jadi kunci belajar. Makanya saya pede kalau ngomong di kampus-kampus. Jangan pacaran. Saya dulu di Mesir, gak ada pacaran. Mahasiswa Indonesia 2.400 orang. Laki-laki 2.100. Perempuan 300. Persaingan ketat. Saya termasuk yang tereliminasi. Saya lulus. Cepat selesai kuliah. Habis itu saya mencari di internet. google.com. Apa yang bisa cari? Beasiswa. Saya ini pemburu beasiswa. Yang ada di otak saya, beasiswa. Allah sayang sama saya. Seandainya Allah tidak sayang, pasti tertulis di kening saya, beasiswa. Akhirnya saya dapat beasiswa di Maroko. Terbang saya ke Maroko. Naik pesawat. Duduk di samping saya, perempuan. Kita ngobrol-ngobrol, mau kemana Mbak? Mau ke Moskow. Wow, mau ke Moskow. Sudah lama di Moskow, sudah 2 tahun. Tinggalnya di mana? Di Surabaya. Cerita-cerita pas sudah mau nyampe pesawatnya transit di Qatar, baru dia bilang, saya menemani suami saya. Sampai di Qatar kami terpisah. Dia terbang ke Moskow, saya terbang ke ibu kota Maroko, namanya Casablanca. Sampai di Casablanca, saya naik pesawat itu. Tanya sama teman-teman, naik pesawat apa tadi? Qatar Airlines. Oh, pesawat yang paling murah. Lagi dimuliakan Allah. Sampai saya di Maroko 2 hari sebelum tsunami Desember 2004. Dan saya sudah sidang S2 bulan November 2006. Tesis yang saya tulis 300 halaman. Berbahasa Arab, disidangkan di depan profesor orang Arab di Maroko dalam waktu setahun 11 bulan. Kenapa? Jangan tepuk tangan dulu, belum habis. Kenapa Ustadz mau cepat-cepat selesai? Karena biaya hidup mahal. Beasiswanya pas-pasan. Saya tidak bisa nyewa rumah. Saya tinggal di asrama. Di asrama itu ada 2 kelompok. Sebelah kanan, saudara-saudara kita yang dari Burkina Faso, Nigeria, dari Cote d'Ivoire, dari Afrika Selatan. Sebelah kiri yang datang dari Uzbekistan, Kazakhstan, orang Rusia. Saya memilih yang dari Afrika. Saya sekamar dengan sahabat-sahabat saya dari Afrika. Mereka jauh lebih baik, orangnya ramah, orangnya lebih familiar, dan saya merasa lebih putih di antara mereka. 2 tahun saya tinggal di asrama, sampai akhirnya saya pulang membawa 2 ijazah. Sebelah kiri LC, sebelah kanan MA, LC, MA. Lagi cemas mencari anak gadis. Jadi kalian serius saja belajar. Pernahkah Ustadz bermimpi bahwa akan datang ke Ambon, pergi ke Pulau Buru, ke Masohi? Tidak pernah terlintas di pikiran saya. Sekalipun. Pikiran saya dulu sederhana saja. Kuliah S1, S2, S3, dapat ijazah, ngelamar PNS, jadi dosen, ngajar, punya uang, membahagiakan ibu. Cita-cita saya tidak banyak. Saya tidak ada pikiran macam-macam. Aku cuma ingin kuliah, S1, S2, S3, aku mau pulang, jadi PNS, jadi dosen, punya uang, ingin membahagiakan ibu, ingin membawanya pergi haji dan umrah. Alhamdulillah saya bawa dia umrah, bawa bersama, belanja bersama, saya belikan koper besar. Andai kami masuk berdua, muat di dalam. Untuk apa ini? Katanya, Ma, ini uang, ini koper, silakan belanja, mau beli apa saja. Perempuan paling suka belanja. Dan paling nikmat adalah menawar. Saya sengaja bicara itu di sini supaya kita bisa mendengar respon mereka. Kalau ibumu masih hidup, pulang dari sini dia sudah tidur, jangan bangunkan. Besok pagi belikan dia koper besar, kasih dia uang, belanja lama. Saat itulah pintu-pintu langit terbuka dan bidadari-bidadari akan turun menyertai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kau bahagiakan ibumu, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp.
Lelaki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Tadi Habib Rifki Al-Hamid mengatakan Ustaz Somad malam ini ceramahnya di luar aturan 600 ml. Jamaahnya tahan. Saya kalau ceramah itu saya lihat dari ujung ke ujung, nggak ada satupun yang menguap, tahan. Saya yang nggak tahan. Di Ambon ini masyarakatnya militan luar biasa. Tahunya Ustaz dari mana? Tadi kaca mobil hampir pecah. Ustaz Somad. Jangan heran kalau Ustaz Somad tausiah di Ambon pengawalnya 3 lapis. Ada TNI, ada Polri, ada PM, ada Satpol PP. Kenapa? Karena masyarakat Ambon ini pencinta para habaib, pencinta para ustaz luar biasa. Saudara dimanapun berada dari Sabang sampai Papua, kalau kalian mau tahu bagaimana mereka militansinya kepada dakwah pengajian, datanglah. Aku sudah datang dan merasakan ketakutannya. Akun mobilnya pecah karena mobil panitia, nanti minta ganti. Lelaki yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kecintaan karena Allah itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesini sudah 2 kali, biar adil, terakhir ke sana sekali. Ibu mau dapat amal yang kekal abadi sampai hari kiamat gak putus? Saya kasih tahu ya. Seandainya ibu punya gaji 13, beli cincin. Dapat hasil jual kuliner, beli cincin. Dapat hasil jual baju, beli cincin. Setiap kali datang pengemis minta sedekah, maaf ya nggak ada uang kecil. Kalau belanja ke pasar mau beli kangkung, berapa sih Kak? Kira-kira kalau ibu meninggal, mohon maaf jawab dengan jujur, ini cincinnya ditinggal apa dibawa? Dibawa apa ditinggal? Kira-kira diambil bapak apa enggak? Bagi yang tidak percaya dan ragu-ragu, coba nanti pulang, jangan tidur. Jam 1, pura-pura sesak nafas dan tahan nafas. Tahan nafas, latihan menahan nafas. Tarik pelan-pelan, tarik pelan-pelan, tarik. Tapi hati-hati dia bisa keluar sendiri dari belakang. Begitu ibu meninggal jam 1, jam 2 mereka mulai membuka kunci. Gak percaya? Tes nanti. Tapi untuk yang ini tidak bisa lagi pakai karena soal sudah bocor. Cincinmu tinggal, gelangmu tinggal. Yang selama ini kau pakai kondangan hari Ahad. Jam berapa ya? Rantaimu tinggal. Yang selama ini kalau kau pergi kondangan tamu, gatal ya? Rantaimu tinggal, gelang kakimu tinggal. Yang selama ini kau pakai kalau pergi jalan. Kerincing, 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 kerincing. Gelang tinggal, gelang kaki tinggal, rantai tinggal, cincin tinggal. Yang kau bawa hanya kain putih yang tidak berjahit. Makanya nanti malam kalau bangun jam 1, yang pertama perlu diyakinkan pegang. Masih ada jahitnya pegang. Masih ada jahitnya, alhamdulillah. Sampai masanya nanti ketika terbangun gelap, pegang. Sudah tak ada jahitannya lagi. Ternyata hanya ada renda-renda di ujung kanan. Memang kain itu tidak dijahit dan tidak digunting karena dia digigit. Namanya kain. Kalau ibu nanti malam masih terbangun jam 4 mau sholat tahajud, pegang pertama, masih ada jahitannya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Yang rajin sholat tahajud berhenti setelah kematian datang. Tapi ada yang kekal abadi. Apa dia? Orang-orang mati, mayat-mayat, jenazah-jenazah yang ada di liang lahat. Ditanya Allah Subhanahu wa taala, "Hai jenazah-jenazah, maukah kalian hidup lagi?" Jenazah itu menjawab, apa kata jenazah? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, berikan kami hidup walaupun hanya 1 menit ya Allah. Kalau aku kasih 1 menit kau mau apa? Jenazah itu menjawab, fa as-sadaqah, kami mau bersedekah. Oh, sholawat. Sholawat penting. Tapi kita cerita tentang sedekah. Hebatnya di Ambon, sedekahnya berhadiah. Itulah tadi ada yang dapat baju kaos, ada yang dapat jaket, ada yang dapat kiswa. Kiswa sudah habis tadi. Habis. Masih ada tadi. Jaket masih ada habis. Jaket habis. Saya tak lagi.
tidak ada dipakai untuk membangun pesantren Abdul Somad di Pekanbaru Riau. Tidak, semuanya akan kembali ke pesantren Ar-Rahmah. Ibu tidak menghafal Quran, ibu bukan ustazah, tapi ibu mendapat pahala menghafal Quran dan ustazah. Kenapa? Karena uang ibu akan dibelikan semen, dibangunkan kelas, dibangunkan asrama, dibangunkan tempat musola, dibangunkan masjid. Habib, nanti pembangunan yang pertama apa Habib? Tadi saya tanya di perjalanan. Yang pertama yang kita bangun adalah masjid. Itulah masjid yang kekal abadi sampai hari kiamat, insya Allah. Habib. Yang lain tidak ada yang abadi, Bu. Tidak ada yang abadi, Pak. Yang abadi itu cuma satu, hubungan kita. Hubungan kita ini insya Allah sampai ke surga. Ya. Besok pagi Ustaz Abdul Somad tausiah terakhir di Masjid Tanah Merah. Besok pagi Ustaz Abdul Somad akan pulang. Setelah itu tak tahu tak datang lagi tak tidak. Seandainya Abdul Somad mati tidak datang lagi, tapi saya yakin pahala dari pesantren Ar-Rahmah Liang tetap mengalir ke makam kubur Abdul Somad di Riau. Makan jemaah. Kalau tadi pas saya bilang Abdul Somad akan mati, kamu sedih lah. Amin. Hidup ini tidak lama. Coba renungkan pejam mata berapa banyak teman SD kita sudah meninggal, teman SMP meninggal, teman SMA meninggal, sama-sama kuliah, satu bangku, satu kelas, sama-sama daftar, meninggal. Betul? Teman saya lebih sehat dari saya, lebih gagah dari saya, lebih ganteng dari saya, meninggal. Ternyata kalau nggak gagah, nggak ganteng, lama. Meninggal, Bu. Kenapa Abdul Somad masih hidup sampai hari ini? Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Kenapa Allah menciptakan ada hidup ada mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah ingin melihat siapa yang paling baik amalnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, turun tangannya yang lama-lama nanti ketika basah. Buah dari maulid, puncak dari maulid adalah doa. Doa kita diaminkan oleh para malaikat, doa kita didengar oleh Rasulullah, doa kita dikabulkan Allah karena bertawassul kepada Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita aminkan doa yang akan dibimbing oleh Sayyidi Al-Habib Rifqi Al-Hamid hafizahullah wa matta'ana bituli umurihi ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Semoga keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, semoga anak-anak kita soleh dan solihah, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat, keluarga kita menjadi mujahid fisabilillah, Ambon Maluku menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, pemimpinnya amanah, rakyatnya makmur, bahagia dunia akhirat.
على هذه النية وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.